kepada kita umat Islam ini, dan salah satu tugas kita adalah senantiasa memperdalam kandungan hikmah rahasia sehingga kita bisa minimal mendekati apa sih maksud dari diturunkannya ayat dalam surat Al-Fatihah khususnya. Dan mari kita perbaiki niat ya, kehadiran di sini dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah ya. Semoga Allah menjadikan niat ini sebagai niat-niat yang baik yang akan melahirkan niatan baik yang lainnya. Karena biasanya kalau kebaikan itu akan yahdi ilal huda, jadi akan menunjukkan pada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukannya dan yang bisa jadi akan mengurangi pahala kita, keberkahannya ataupun bahkan merusak amal kita. Semoga dari majelis yang sederhana ini tidak tahu mungkin 5 tahun ke depan akan menjadi majelis tafsir yang saya coba lagi. Yang penting kita niatkan. Bisa jadi yang nanti duduk di sini adalah anak-anak kita, kan kita nggak tahu ya. Minimal kita sudah mengawali dengan sebuah kebaikan ya. Sehingga insya Allah kebaikan-kebaikan yang nanti insya Allah semoga diteruskan oleh orang lain ataupun kita itu kita mendapatkan keberkahannya. Jadi insya Allah kalau ada pepatah ya dalam bahasa Arab itu kata ulama ya, bidayah hasanatun bidayah hasanatun hidayah. Jadi kalau bidayahnya permulaannya itu baik, hasan, insya Allah akhirnya endingnya juga baik. Insyaallah. Jadi sebagai mungkin pengurus ya, jazakallahu khairan ya, ataupun yang sibuk ngurusin, jangan kecil hati kalau pesertanya nggak banyak gitu. Jadi keberkahan sebuah ilmu bukan hanya dihitung dari banyaknya majelis yang datang ya ramai ribuan gitu. Tapi salah satu indikasi keberhasilannya adalah dari berapa banyak hati akhirnya tergerak untuk menjadi lebih baik lagi ya. Yang tadinya mungkin belum baik menjadi baik, yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Jadi bisa jadi yang kita sampaikan itu mungkin baru terlaksana 10 tahun ke depan, baru bisa direalisasikan. Itu juga keberkahan gitu. Sehingga ibu-ibu senantiasa kita semangat untuk melakukan amal baik ya dengan segala kendala yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan menyampaikan yang hikmah, yang pelajaran dari surat Al-Fatihah. Kita mulai dengan isti'adzahnya. Isti'adzah itu adalah sebuah perilaku, sebuah adab yang kita memulai melakukan sebuah kebaikan, terutama ketika akan membaca Al-Quran. Jadi lafaz isti'adzah, ibu-ibu yang sudah belajar tahsin ini biasanya sudah bahan yang diajarkan apa saja redaksi atau lafaz isti'adzah yang biasanya kita pakai, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lafaz yang lain misalnya a'udzubillahi samiil alim, ditambah sifat Allah, asma yang lain itu a'udzubillah as-samiil alim minasyaitonirrajim ya. Atau redaksi yang lain misalnya apa ibu? Yang ini juga ada hadisnya ya. Jadi Rasulullah biasanya kalau sholat dan kemudian isti'adzahnya salah satu redaksinya adalah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi ditambah. Kalau yang kedua kan hanya a'udzubillahi samiil alim, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha melihat minasyaitonirrajim, dari setan yang terlaknat atau terkutuk, min hamzihi. Jadi tambah dari hamzihi, dari bisikannya. Kemudian wa nafthihi, pakai kha ya, nafthihi, dan dari tiupannya. Wa nafsihi pakai sa. Nafsihi itu, jadi kok nafakhoh itu yuk. Tapi kalau nafsihi itu ya dukun yang ngeluarin benda sedikit. Jadi lidahnya itu nafsu. Makanya dalam surat ini wa min syarrin naffasati. Jadi karena di antara keburukan setan itu biasanya memang praktek-praktek bekerja sama dengan dukun-dukun ya, orang-orang yang bekerja sama dengan setan. Di antara praktek-praktek keburukan
setelah dibacakan mantra kemudian ditiup atau karena berjemur ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari keburukan setan. Jadi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi hamazah ya, min hamzihi wa nafthihi nafaqah ya kayak ya, wa nafthihi pakai ta, wa nafthihi bukan si ya, wa nafthihi pakai ta, nafatati. Jadi kita ucapkan bersama-sama. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Insyaallah lebih lengkap ya. Jadi berlindung pada Allah dari segala macam praktek-praktek keburukannya. Nah, ketika kita mau baca Al-Quran itu kita sudah terbiasa ibu ya pasti mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi kita perlu mengkaji apa sih makna isti'adzah itu. Jangan sampai kita mengucapkan tapi sambil ngeblank. Udah baca dua mushaf Quran, ketika membaca ta'awud mungkin matanya masih sambil lihat HP. Oh, ada pesan baru gitu ya. Jadi belum connect dengan hati kita. Padahal di balik isti'adzah, perintah isti'adzah itu ada sangat banyak ya rahasia-rahasia yang luar biasa yang kalau kita belajar insya Allah akan menambah. Salah satunya adalah kadar kita dalam baca Al-Quran, kualitas tadabburnya insya Allah akan bertambah. Jadi isti'adzah itu adalah perintah dari Allah. Ketika khususnya akan membaca Al-Quran itu bisa dilihat ibu-ibu bisa minta tolong salah satu membaca surat An-Nahl ya. An-Nahl ayat 98 sampai 100. 98. Ayat An-Nahl surat berapa ibu? 16 ya. Surat ke-16 ayat berapa tadi? 98 sampai 100. Ada yang sudah ketemu? 98 sampai 100. Artinya boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Iya, silakan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Wahai Muhammad, idza qara'tal Qur'an, jika engkau ingin atau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang rajim ya. Jadi ini adalah fasta'in billah. Fi'il amr, kata kerja, kata perintah ya. Mintalah perlindungan, beristi'adzahlah. Nah, perintah ini adalah untuk Rasulullah dan juga untuk umatnya. Jadi ibu-ibu ketika kita membaca a'udzubillah berarti kita hendaknya menyadari ini adalah perintah dari Allah. Jadi Allah merintahkan kita untuk berta'awud, beristi'adzah kepada Allah dari godaan setan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian Allah menambahkan penjelasan bahwasanya setan itu nggak punya kuasa, nggak berdaya mengganggu orang-orang yang kriterianya adalah amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah itu susah digoda setan, susah dikuasai setan karena sebenarnya setan itu hanya membisik-bisikkan saja kekuatannya. Jadi orang yang beriman dan bertawakal mereka akan susah untuk dimasuki bentengnya. Adapun innama sultanuhu, kekuatan setan itu bisa hanya memasuki orang-orang yang yatawallawnahu, yang memiliki wala ya. Yang mengikuti mereka setan itu ya, dan juga orang-orang yang bersekutukan Allah.
Jadi kita berharap ketika melafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika buka mushaf, kita sedang melaksanakan perintah dari Allah yang sangat agung ya. Dan arti dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah ya, antariu bihi wa atasibu bihi wa arji'u ilaihi wa tahassalu bihi minasyaiton. Jadi aku bersandar, kemudian aku bersandar atau menyandarkan diri, dan aku berpegang teguh kepada Allah, dan aku meminta perlindungan darinya, dari setan yang terkutuk. Jadi lafaz isti'adzah ya, ini maknanya tidak akan sempurna kita dapat ya, pahalanya tidak akan sempurna kita dapat kecuali disertai dengan sebuah pemahaman tadi ya, bahwasanya kita mengucapkannya dalam rangka taat kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan kita dalam surat An-Nahl tadi. Ya, tadi surat itu fa'idha qara'al Qur'an, maksudnya ketika hendak baca Al-Qur'an fasma'in billah. Jadi kita sedang melaksanakan sebuah perintah yang agung. Nah, kemudian disertai sebuah kesadaran bahwasanya kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Kita lemah, tidak berdaya, tidak kuasa mendatangkan kebaikan yang kita kehendaki, dan tidak punya kekuatan untuk menghindari keburukan kecuali dengan menyadarkan diri kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah. Ya, mintanya disertai kesadaran seperti itu ya, bahwasanya kita sedang berlindung kepada Allah yang menguasai seluruh alam ya, menguasai seluruh makhluk. Di antaranya adalah yang paling besar pemusuhannya kepada kita adalah setan. Dan setan itu kan sifatnya sangat banyak ya. Setan itu dalam Al-Quran punya segala sifat-sifatnya, tapi yang disebutkan dalam istilah ini adalah ar-rajim. Apa artinya ar-rajim? Terkutuk terjemahannya ya. Tapi sebenarnya ar-rajim itu juga diartikan yang dilempari ya. Kalau ada orang kesakitan dihukum dilempari itu menandakan apa Bu? Sebuah kehinaan ya. Kita bisa bayangkan ya, ada biasanya sesuatu yang nggak disukai usirnya sampai dilempari. Dalam surat Al-Mulk itu ya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, dan kami telah menghiasi langit dunia ini dengan masabih, dengan bintang-bintang yang seperti lampu-lampu, wa ja'alnaha, dan kami menjadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, alat untuk melempar setan. Jadi setan itu sebelum diutusnya Rasulullah, mereka bisa mencuri kabar-kabar dari langit. Jadi Allah ketika mau menurunkan sebuah perintah, malaikat yang paling atas di lapisan langit yang atas menyampaikan ke malaikat yang berikutnya sampai ke malaikat yang jaga di langit dunia. Nah, disitulah setan mencuri dengar ada berita apa ya, ada isu apa nih gitu, sehingga bisa disampaikan ke dukun, paranormal dan sebagainya tadi sebagai bahan untuk dijual. Tapi sejak Rasulullah diutus, setiap kali mereka mau mencuri dengar, nyari pos yang ada di langit, Allah melempari mereka dengan bintang-bintang itu. Sehingga ketika akhirnya Rasul diutus, para setan itu kaget, kok kita sekarang seperti ini ya? Sehingga mereka mencari ada apa kejadian yang luar biasa, kok kita sekarang nggak bebas mendapatkan berita-berita dari langit gitu. Setelah akhirnya Rasul diberitahu tentang hal itu ya. Bahkan ada surat yang khusus dinamai dengan surat jin ya, yang menceritakan di situ jin itu bercerita, dulu kami terbiasa curi-curi kabar dari langit. Silakan kalau ingin lebih lanjut dibaca tafsiran atau terjemahan surat jin nanti ya, bagaimana pengakuan jin ketika belum diutus, sehingga mereka hanya terkaget-kaget dengan kondisi kok sekarang nggak bisa lagi mencuri berita-berita itu. Sehingga a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya artinya setan yang dilaknat atau yang dilempari oleh Allah ya. Jadi kita membayangkan ketika mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita ini lemah, meminta bantuan, pertolongan, dukungan dari Allah yang Maha Agung dari keburukan, dari godaan makhluk yang
yang namanya setan yang sifatnya sebenarnya sangat hina. Kita sekarang membayangkan setan itu sedang melempari batu gitu ya. Jadi dengan menyadari ini, insya Allah kita nggak akan merasa apa ya, diri kita sombong. Kita benar-benar menghadapi makhluk yang lemah itu karena kita sering kalah gitu ya. Sehingga kita benar butuh perlindungan dari Allah. Bahkan ketika baca Quran yang merupakan ayat dan kalau Allah pun kita masih butuh perlindungan gitu. Nah, apa hikmah diperintahkannya membaca isti'adzah sebelum baca Al-Quran ya? Tentu saja banyak ya, yang diantaranya adalah bahwasanya yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil dari perintah isti'adzah tadi, bahwasanya Al-Quran itu adalah di antara fungsinya adalah syifa ya, obat bagi hati. Jadi Al-Quran itu adalah obat bagi jiwa, bagi penyakit hati ya. Sehingga Allah memerintahkan kita berlindung kepada Allah dari godaan setan itu agar Allah apa Bu? Menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, sehingga hati kita bersih lagi, sehingga obat cahaya Al-Quran itu bisa nembus ke hati kita gitu. Karena di atas hati manusia itu ada yang kalau dibelah sama aja gitu ya. Tapi mengapa ada yang dinasehati sudah 10 kali enggak ini gitu ya? Kenapa dengar ayat ini masih enggak tergerak juga ya? Ya karena tadi mungkin ada walrona ala qulubihim maka yaksibun. Jadi karena dosa-dosa yang mereka lakukan menjadikan hati mereka tebal oleh noda-noda gitu ya. Jadi kalau hatinya tuh sudah nodanya semakin tebal, semakin berkerak ya. Walaupun Al-Quran itu adalah kalamullah, ada cahaya dan sebagainya, yang nggak ngaruh. Gimana cara? Ya. Salah satunya adalah dengan isti'adzah tadi. Sehingga ketika membaca ta'awudz benar-benar berusaha untuk kita jiwai gitu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan diriku, keburukan setan, sehingga cahaya Al-Quran bisa menembus. Saya dipahami Ibu ya? Itu di antara hikmahnya mengapa isti'adzah ketika akan baca Al-Quran. Yang berikutnya ya, jadi malaikat itu dekat atau mendekat pada orang-orang yang baca Al-Quran. Nah, kita berusaha dengan membaca ta'awudz atau isti'adzah itu, kita berusaha agar setan itu menjauh dari kita. Kita kan tidak tahu ya Bu ya. Jadi Allah mengatakan ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Sesungguhnya setan itu bisa melihat kalian. Dia dan rekan-rekannya bisa memantau kalian. Min haitsu la tarawun, sedangkan kalian nggak bisa lihat mereka. Jadi setan itu ngawasi kita, mengintai kita, memantau kita ya. 24 jam. Jadi tahu kelemahan kita di mana. Jadi dia saat baca Quran duduk di samping kita, belakang kita, karena dia udah bersumpahnya. La'udillannahum wa la'umanniyannahum, pakai kata penegasan sungguh benar-benar la'udillannahum, aku akan menyesatkan mereka. Akan menjadikan anak Bani Adam itu senantiasa berangan-angan saja. Jadi mereka bahkan akan semakin semangat kalau seseorang melaksanakan ketaatan. Ya kalau udah nggak taat nggak usah perlu digoda udah. Jadi kita pasti ada kalau mau sholat tiba-tiba ingat ini itu ya. Baca Quran juga. Nah masing-masing orang setan sudah dipantau. Kalau ada yang aja kan mantaunya mungkin hanya berapa jam, tapi setan benar-benar nggak dilepas gitu ya. Berarti kita merasa lemah sama dia. Jadi misalnya suaranya bagus ya. Nah, kita digodanya dari dibuat riak ya. Baca dengan suara yang keras, suara yang bagus banget biar orang tahu gitu. Kalau kita nggak bisa baca, itu juga digodanya mungkin dengan cara kamu kan belum bisa, nggak usah baca daripada salah kan dosa. Nggak jadi baca Quran. Ada caranya. Jadi setan itu juga berikrar ya, dia akan menggoda kita dari depan, belakang, kanan, kiri ya. Kita berharap dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setan akan jauh. Karena setan itu ya
dalam suratnya dikatakan ya, min syarril waswasil khannas. Apa sih khannas itu, Bu? Jadi di antara sifat setan adalah khannas. Jadi kalau disebut kata Allah, mendengar zikir dia jauh, kabur dulu. Tapi kalau kita lupa zikir dekat lagi terus begitu. Nah, sehingga kalau kita mau baca Quran dengan membaca ta'awudz, kita berharap setannya menjauh. Kalau setan menjauh, kita berharap malaikatnya mendekat. Ada seorang sahabat yang bahkan ketika baca Quran itu saking kualitas bacanya bagus ya, pemahamannya bagus. Suatu hari malam-malam dia ngomong anaknya di luar aja, anaknya yang masih kecil ngomong di luar ya. Kemudian, nah ngomongnya sambil baca Quran. Kalau kita kan sambil HP ya, sambil nyanyi apa gitu, sambil baca Quran. Nah tiap kali dia baca Quran dari atas ada kelip-kelip mendekat, kelip-kelip mendekat sampai kuda yang ada di sampingnya tuh akhirnya berontak. Makanya dia berhenti, takut kudanya nyempak anaknya. Udah, nah itu berhenti, kelip-kelip tadi jauh lagi. Udah dia baca lagi, mendekat lagi. Akhirnya setelah itu dia ngadu ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Coba kalau kamu baca terus gak berhenti, kamu akan bisa lihat malaikat. Jadi malaikat itu mendekat ke sahabat tadi. Dari langit datang turun ingin mendengar bacaan sahabat tadi. Nah, kita berharap dengan baca isti'adzah itu banyak malaikat yang hadir yang mendoakan kita dengan rahmatnya dan kita dijauhkan dari setannya. Kemudian pelajaran yang lain ya, mengapa kita diperintahkan untuk beristi'adzah ya? Jadi kalau para rasul saja ya dan orang-orang saleh ya, ketika membaca Al-Quran itu masih digoda oleh setan ya, apalagi para selain mereka. Sehingga kita sangat butuh perlindungan dari Allah bahkan ketika sedang membaca Al-Quran. Nah, kapan kita dianjurkan untuk membaca isti'adzah selain ketika membaca Al-Quran, Ibu? Kapan kita dianjurkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Setiap kita merasa lagi gak enak hati kita, lagi kayaknya ada kebaikan, kita udah tahu baik tapi kok kita nggak ngerjainnya, atau udah tahu punten tapi mau ninggalin buruk, ya udah isti'adzah. Ini Allah dalam surat Al-A'raf ayat 200 ya. Surat apa Ibu? Al-A'raf ayat 200 ya. Surat ke-7 ayat 200. Allah berfirman, ada yang sudah ketemu? Silakan. Dan jika setan Dibaca ayatnya juga nggak apa-apa ya kalau hanya sedikit biar dapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim fasta'idz billah innahu samii'un 'aliim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita merasa kayaknya ada setan yang bisik-bisik nih, ya tadi ya, merasa tiba-tiba hati sumpuk banget ya, nggak ada apa-apa, nggak ada sumpuk, tiba-tiba ini udah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Juga termasuk ketika kita punya pikiran-pikiran yang buruk. Jadi Rasulullah pernah mendengar seorang sahabat yang lalu, tiba-tiba dia berpikir tentang Allah itu hal-hal yang aneh-aneh. Ketika datang pikiran tentang Allah itu nanti gimana ini ya, jadi kita penasaran tentang memikirkan tentang Allah ya, kita buru-buru membaca isti'adzah karena itu adalah dari kuasa syaitan. Nah, bagaimana cara mengucapkan isti'adzah? Diucapkan secara jahar atau secara sir ya. Jahar adalah dengan suara nyaring. Misalnya ketika kita akan memulai tilawah secara berjamaah misalnya. Tapi kalau ganti ya, maka yang kedua dan seterusnya bacanya nggak usah dijaharkan, cukup yang pertama saja. Lalu nanti ibu tilawah giliran, masing-masing a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waktunya lagi sangat panjang ya. Jadi yang mau giliran
pesertanya 30 ya. Untuk mendengarkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim satu persatu kan sudah sangat lama. Belum lagi kan bacanya mungkin salah sampai 2 kali gitu ya. Ketika bacanya jamaahnya atau secara bergantian yang cukup dibaca keras oleh yang pertama saja. Tapi semua membaca karena perintahnya ini kan untuk semua ya. Jadi perintahnya untuk semua. Perwakilan saja bukan kifayah ya. Tapi untuk semua hanya saja adabnya sebaiknya kalau dibaca secara berjamaah dan bergantian cukup yang pertama saja yang dikeraskan. Nah ketika sholat juga dibaca secara sir ya, secara tidak terdengar. Kalau datangnya terlambat, tapi kalau datangnya terlambat kan mulai kajian, baca Alhamdulillah bersama-sama yang belakangan. Ya, membaca masing-masing, tapi yang pertama dikeraskan, nggak mesti harus sama-sama. Bisa saja bersama-sama Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Tapi bisa saja nanti ketika giliran saya bisa baru membaca Alhamdulillah pun saja. Tapi maksudnya yang dibaca secara keras cukup yang pertama saja. Saya pahami ya. Ya. Insya Allah sedikit itu ya dari pelajaran tentang isti'adzah. Sekarang kita menuju tafsir Al-Fatihah ya. Yang pertama adalah tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah adalah surat yang luar biasa ya. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah ya. Saya akan menunjukkan sebagiannya saja. Dari hadis sahih ya. Dari hadis sahih Bukhari ya. Dalam riwayat hadis sahih dikatakan ya, Abu Sa'id Ibnu Mu'alla menceritakan ya, saat dia sholat di masjid, kemudian dipanggil oleh Rasulullah dan Rasulullah mengatakan ya, dalam hadis yang siapa pengajar langsung kepada la'u'allimannaka suratan ya'dhamu suratul Quran. Sungguh aku akan mengajarimu surat yang merupakan paling agung dalam Al-Quran. Kesimpulan dari riwayat ini adalah Al-Quran merupakan surat yang a'dhamu suwari, surat yang paling agung dalam Al-Quran. Semuanya surat dalam Al-Quran adalah mulia agung, tapi yang paling agung adalah surat Al-Fatihah berdasarkan hadis Bukhari ini. Riwayat yang kedua, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ma'unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mislaha. Belum pernah diturunkan ya dalam kitab Injil, tidak juga dalam kitab Zabur atau kitab Al-Quran ini ya, surat yang nilainya semisal dengan surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu ibarat kalau ditimbang ya dengan kalam Allah yang turun pada kitab-kitab sebelumnya ya, bahkan ditimbang dengan surat-surat yang ada dalam Al-Quran itu kualitasnya tidak bisa menyamai. Jadi begitu spesialnya surat Al-Fatihah, begitu istimewanya, sehingga kita kalau membaca Al-Quran jangan sampai merasa hafal, jadi membacanya sambil lalu, karena sambil pun hafal ya Al-Fatihah ya enggak Bu. Ketika banyak masalah pun tetap ingat saja ya, karena sudah sangat lelah tulisan ya, sangat mudah dilafalkan, sudah terbiasa. Tapi jangan sampai kita terjebak dengan kebiasaan rutinitas sudah hafal. Tapi kita berharap ketika membaca surat Al-Fatihah kita menyadari kita sedang membaca surat yang merupakan surat paling agung dalam Al-Quran. Bahkan surat yang belum pernah kualitasnya belum pernah diturunkan kepada kitab-kitab sebelumnya, pada nabi-nabi sebelumnya.
Yang ketiga ya, ini riwayat Sahih juga ya, dalam riwayat Muslim ya, hadis Sahih Muslim dari Ibnu Abbas mengatakan ya, ketika Jibril ya sedang bersama dengan Rasulullah ya suatu hari ya, tiba-tiba sami anaqidan min fawqihi. Bainama Jibril qa'idun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami anaqidan min fawqihi para fa'alat sana. Jadi ini menceritakan Rasulullah suatu hari sedang berdoa dengan Jibril. Nah, diceritakan posisinya di mana ya? Intinya Jibril sedang bersama Rasulullah, tiba-tiba terdengar naqidan. Naqidan itu ada suara gemeretak dari atas. Nah, otomatis kan dengar ya. Ketika melihat ke atas, maka faqala hadza babun minas sama futihal yaum lam yuftah qattu ilal yaum. Ketika dia melihat ke atas, di langit ada lubang ya. Mungkin bentuknya nggak tahu seperti apa, intinya tiba-tiba langit terbuka ya di atas kita. Maka Jibril mengatakan ini adalah pintu yang hari ini dibuka. Dan pintu ini belum pernah dibuka sekalipun. Ini perkataan Jibril yang kepada Rasulullah. Nah kemudian pada zalamin malakun, maka turunlah dari pintu itu malakun, malaikat. Dan Jibril mengatakan hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu ilal yaum. Ini adalah malaikat yang turun hari ini. Dan malaikat ini belum pernah turun sebelumnya. Assalamu waqala. Kemudian malaikat yang baru turun tadi mengucapkan salam dan mengatakan absyir binuraini uti tahuma lam yutahuma nabiyyun qablak. Jadi malaikat yang baru tadi mengatakan kepada Rasulullah, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu yang belum pernah diberikan sebelumnya. Apa dua cahaya itu, Bu? Jadi bergembiralah dengan dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelummu, wahai Muhammad, yaitu Fatihatul Kitab wa khawatimul suratil Baqarah. Bisa dipahami nggak Bu dalilnya? Jadi ketika Jibril sedang ngobrol, sedang berdua dengan Nabi, tiba-tiba terdengar pintu langit terbuka. Kemudian turun malaikat, bukan malaikat Jibril ya, malaikat lain. Dan Jibril mengatakan ini malaikat yang turun dari pintu yang juga belum pernah membuka. Jadi kalau kita melihat ke langit sepertinya sama aja kayak atap Bu ya. Tapi di sana kan ada rahasia-rahasia yang kita nggak tahu. Tiba-tiba ada pintu yang terbuka kuasa Allah. Jadi pintu ini belum pernah terbuka sebelumnya. Kemudian turun malaikat dan malaikat belum pernah turun sebelumnya. Turun hanya khusus untuk hari ini memberikan kabar gembira dengan dua cahaya. Yang dua cahaya ini belum pernah juga diberikan kepada Nabi sebelum. Apa dua cahaya itu? Fatihatul Kitab, itu surat Al-Fatihah, dan akhir surat Al-Baqarah. Jadi maksudnya surat Al-Fatihah itu sampai demikian spesial. Bukannya yang membawa wahyu Al-Fatihah adalah bukan Jibril, bukan, semua wahyu disampaikan oleh Jibril. Tapi ada malaikat yang Allah khusus utus untuk menjelaskan keutamaan Al-Fatihah. Berarti itu luar biasa, Masya Allah, surat Al-Fatihah. Sampai untuk mengabarkan Fatihah itu keren banget gitu ya, cahaya aja. Sampai Allah mengutus malaikat khusus dari pintu khusus gitu. Jadi kita kalau sedang membaca Al-Fatihah dan juga surat akhir surat Al-Baqarah, Masya Allah, kita dihadapkan pada sebuah ayat ya, dan surat yang diperlakukan secara demikian istimewa. Mengapa dua surat tadi Bu, dua hal tadi ya, surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah itu demikian spesial ya? Hadisnya belum selesai ya. Malaikat tadi masih meneruskan lam taqra biharfin minhuma illa qataitahu. Engkau tidaklah membaca bagian kedua tadi ya, kecuali itu akan diberikan. Jadi maksudnya kalau kita membaca dengan baik surat Al-Fatihah dengan bacaan yang baik dan akhir surat Al-Baqarah dengan bacaan yang baik, tajwid yang baik, kemudian pemahaman makna yang baik, kita mengimaninya, maka seluruh kebaikan yang ada di dalamnya akan diberikan kepada kita. Minimal ada dua ya.
dalam surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah pahala dari pujian. Karena Al-Fatihah itu kan setengahnya isinya pujian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya karena butuh. Iya karena serah itu setengahnya adalah pujian kepada Allah. Jadi seluruh pujian yang kita ucapkan dalam surat Al-Fatihah juga akan surat Al-Baqarah ini pahalanya luar biasa akan kita dapat. Bagian yang kedua adalah jadi dalam surat Al-Fatihah itu kan ada doa dua macam ya. Doa ustana, doa pujian dan doa mutalab, doa permintaan. Jadi kita kalau berdoa itu ada dua macam. Yang pertama doa ustana, doa yang berisi pujian itu juga doa. Dan itu pahalanya luar biasa. Sehingga kita kalau berdoa jangan langsung ya Allah berikan aku, tapi dipuji-puji dulu. Kita memuji Allah dulu, mengagungkan Allah dulu. Dan ini adalah juga bagian dari doa dan dia berisi pahala. Yang kedua adalah doa tolak permintaan. Iya karena untuk ia kata ihdina as-siratal mustaqim. Kalau akhir Al-Baqarah permintaannya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina, makanya minta ampun, minta agar enggak diberi beban yang berat, minta agar enggak diuji dengan ujian yang pernah ditimpakan pada kaum yang terdahulu kan gitu ya. Nah, permintaan itu akan diberi gitu. Jadi Masya Allah itu diantara riwayat sahih yang menceritakan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Banyak sekali riwayat yang lainnya yang menceritakan jadi Al-Fatihah itu adalah surat yang sangat-sangat luar biasa, sehingga sangat tidak sopan, sangat tidak layak kalau kita melakukannya secara biasa-biasa saja gitu. Jadi di antara yang terdapat adalah tabaruk ya, meminta keberkahan dari surat Al-Fatihah itu bagus. Ala hadihin yang kuliah solihah Al-Fatihah. Bacanya juga saja dengan secara sepenuh hati. Jangan bacanya sambil kipas-kipas sambil Jadi kita berdiri di hadapan ayat yang demikian agung, yang sampai untuk hanya mengabarkan agungnya surat ini aja tadi ya perlakuan sampai turun malaikatnya. Masya Allah luar biasa ya. Kita bersyukur Allah berikan kita nikmat, minimal kita sudah hafal Al-Fatihah, itu nikmatnya. Kita sudah dipilih Allah, tidak di tempat yang lain. Kita dipilih Allah bisa mengimani agama ini, bisa menghafal ayat-ayatnya termasuk surat Al-Fatihah. Ya itu kurang lebih ya. Mengapa sampai sedemikian mulia, sampai sedemikian spesial surat Al-Fatihah itu ibu-ibu? Jadi dalam riwayat tadi ada kabar gembira ya. Yang pertama adalah bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah cahaya ya. Cahaya yang akan menuntun kita untuk mengenal siapa Allah, siapa Rabb kita, siapa diri kita. Jadi kita berharap agar Allah memberikan kita cahaya tentang baca surat Al-Fatihah. Karena kata malaikat tadi, absyir binuraini, bergembiralah dengan dua cahaya. Jadi Al-Fatihah itu adalah cahaya yang Allah kirim khusus ya, yang diberikan kepada Nabi secara khusus. Dan kita sebagai umat Rasulullah kita punya kemuliaan juga ya, mendapatkan keberkahan dari surat Al-Fatihah. Jadi bisyarah ya, bahwasanya surat Al-Fatihah adalah cahaya. Bisyarah yang berikutnya adalah doa yang kita lafadzkan minimal dalam surat Al-Fatihah itu akan diijabah karena Allah menyampaikan langsung melalui lisan malaikatnya ya. Dan janji itu disertai dengan lam takkid ya, dengan lam kalimat huruf lam yang merupakan penandasar. Jadi Al-Quran dalam hal ini Al-Fatihah ya demikian luar biasa ini karena beberapa sebab ya. Di antaranya adalah karena kandungan Al-Fatihah yang merupakan induk dari segala permasalahan yang ada dalam Al-Quran. Yang berikutnya pembahasan kita adalah nama-nama Al-Fatihah. Nama-nama Al-Fatihah ya ibu ya, banyak sekali nama-nama dalam Al-Fatihah. Bahkan ada yang mengatakan ulama itu menyebutkan lebih dari 20 nama. Sesuatu itu tuh semakin penting, semakin banyak gelarnya, ya enggak? Semakin banyak sebutannya. Misalnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah punya nama lain apa misalnya ibu? Ada yang pernah dengar? Saya berikan artinya ya. Nama surat Al-Baqarah, nama surat lainnya apa? Nama surat Al-Baqarah adalah Az-Zahra.
apa Bu Zahra? Bunga ya. Terus ini berdasarkan riwayat hadis dari Rasulullah ya, Iqra'u bi Zahrawaini. Bacalah 2 Zahra, yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran. Ada juga nama yang lainnya adalah misalnya Sanamul Quran. Sanam itu puncaknya Al-Quran. Al-Fatihah namanya sangat banyak ya. Tapi diantaranya ini hadisnya nggak sahih gitu. Mungkin hanya ijtihad ulama. Nah, diantara yang berdasarkan landasan dari Rasulullah hadisnya adalah nama Al-Fatihah itu nama lainnya adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Ini berdasarkan riwayat yang insya Allah muktabar atau riwayat yang besar ya. Fatihatul Kitab. Kemudian yang kedua adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ini juga hadisnya tidak sahih. Ummul Kitab atau Ummul Quran. Mengapa disebut Ummul Bu? Ummul Kitab atau itu induk ya, induk asal atau dasar ya, yang segala sesuatu kembali kepadanya. Jadi seluruh permasalahan dalam Al-Quran itu secara dasarnya sudah terdapat dalam Al-Fatihah walaupun singkat ayatnya. Nama yang ketiga yang juga berdasarkan riwayat yang sahih adalah As-Sab'u Al-Mathani. As-Sab'u, Sab'u itu 7 ya. As-Sab'u Al-Mathani. As-Sab'u Al-Mathani. Jadi 7 yang diulang-ulang karena dibaca dalam Al-Quran. Rasulullah pernah mengatakannya dalam hadis yang tadi kita baca ya, lau alimanaka suratan ya atau suara. Aku sungguh akan mengajarkan kepadamu surat yang merupakan surat paling agung dalam Al-Quran, Fatihatul Kitab wa Sab'ul Mathani. Jadi nama lain dari Fatihah adalah Sab'ul Mathani, 7 ayat. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis lainnya, tidak akan sah atau sempurna salat seseorang kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab. Jadi karena itulah nama lain dari surat Al-Fatihah adalah disebut juga dengan sholat. Sholat. Jadi nama lain dari surat Al-Fatihah adalah sholat. Sholat atau sholat kan sama. Sholat. Ini berdasarkan riwayat. Ada hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu ada cara redaksinya dari Allah ya. Jadi Allah itu membagi qasamtus sholat baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat 2 bagian, antara 1 bagian untukku, 1 bagian untuk hambaku. Nah, terusan hadisnya, idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab dengan mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala abdu, kalau hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah menjawab dengan mengatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Kalau hamba tadi mengucapkan maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ketika hamba mengucapkan apa itu? Iya karena butuh, iya karena saya. Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi, wali abdi masa. Ini adalah bagian antara aku dengan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi kita kalau lagi sholat Bu, kita seakan-akan berdialog kepada Allah. Jadi kalau baca Al-Fatihah dengan pelan, per ayat, karena kita seakan-akan dialog. Kalau kita mengucapkan Alhamdulillah, Allah menjawab ini. Jadi kalau kita mengatakan iya karena untuk sampai akhir, Allah ini udah akan kasih yang kau minta. Nah, berdasarkan hadis tadi, sehingga ulama menyebutkan nama lain dari Al-Fatihah adalah as-sholat. Nah, nama lain dari Al-Fatihah adalah ruqyah. Ruqyah itu apa? Pengobatan ya. Karena berdasarkan 2 riwayat ya. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'id Al-Khudri mengatakan dia pernah bepergian dengan rombongan sahabat. Kemudian ada orang kampung yang tersengat binatang berbisa, kemudian minta tolong agar diobati, dan salah satu rombongan tadi bisa mengobati orang yang tersengat tadi ya, binatang berbisa itu dengan dibacakan Al-Fatihah, kemudian diberi hadiah 30 ekor kambing. Kemudian dia ditanya, emang kamu sebelum ini memang tukang
jam-jam dia. Emang tapi bilang enggak, saya hanya bacain Al-Fatihah aja gitu. Akhirnya sahabat yang lainnya udah kita tanya tuh Rasulullah boleh nggak ambil hadiahnya? Ya kata Rasulullah, kita mengatakan wa ma yudrika annaha ruqyah. Bagaimana kamu tahu dia Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ada juga kasus sahabat yang lainnya ya, versi yang harus lain. Ada seorang sahabat yang tiba-tiba ditanya, kalian bisa ngobati nggak? Jadi ada orang yang maaf ya gila, dipasung. Dan dia ingin diobati oleh sahabat karena sejak zaman dulu kan yang namanya sahabat itu kan dianggap orang yang baik, gitu ya, punya kebaikan dari Rasulullah sehingga mungkin bisa mengobati. Sehingga dicoba dibacakan Al-Fatihah pagi petang ya selama 3 hari sembuh. Dia dikasih hadiah dan dia karena belum tahu hukumnya ya boleh nggak makan hadiah dari ngobatin ayah gitu kan dia tanya kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan sungguh celaka orang yang memakan ya makanan dari pengobatan yang batil. Makanlah, ini adalah pengobatan yang hak. Sehingga dengan ini nama Al-Fatihah nama lainnya adalah ruqyah. Jadi kita kalau ulama mengatakan ya kalau seseorang bisa memahami Al-Fatihah dan cara pengobatan yang baik maka cukuplah Al-Fatihah. Dalam artian surah Al-Fatihah saja bisa mendapatkan keberkahan selain hidayah cahaya sebagainya adalah keberkahan berupa kesehatan ibu. Kalau kita meyakininya, jadi kalau kita ada yang badan kita nggak nyaman, udah baca Al-Fatihah, kemudian kita dipandikan ya, atau diminum di air untuk anak kita ya. Dibaca sesering mungkin pagi sore. Kalau 3 hari belum sembuh ya tiap hari. Karena sahabat saja memperhatikan itu. Ya kita baru sampai nama Al-Fatihah ya. Mohon maaf kalau terlalu ini ya kepanjangan jadinya ibu ya. Ayat pertama ya. Apa mungkin sudah habis? Ya mungkin silakan kalau ada yang mau ditambahkan atau mau didiskusikan. Intinya banyaknya nama-nama Al-Fatihah itu menunjukkan perhatian ulama yang sangat serius pada Al-Fatihah. Karena dia adalah surat yang demikian luar biasa. Jadi seluruh permasalahan dalam Al-Quran ya, mulai dari akidah, masalah ibadah, akhlak, kisah-kisah ya, itu semuanya terkandung dalam Al-Fatihah secara global. Sehingga layaklah kalau dia mendapatkan perhatian yang serius dari kita. Dan kita berharap semakin mencintai Al-Fatihah ya. Kita semakin merindukan banyak melafalkannya ya, dalam rangka untuk mentadaburinya, mendapatkan cahaya, mendapatkan hidayah, mendapatkan ada dari penyakit hati maupun penyakit fisik. Belalang yang bisa disampaikan, mohon maaf segala kurangan. Silakan sekarang mungkin tanya jawab. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Apa ya, perilaku atau adat atau apa mohon gitu ya. Jadi saya ada pernah dengar kalau kita contoh mau siap-siap ngaji, kita pegang Quran dan kita awal situ, terus kita ada seperti bilang, berarti kok ada aja gitu. Nah, terus saya itu pernah ada kasih tahu baca tahus mau bilang dengan suara itu katanya. Jadi saya langsung gitu. Jadi karena saya kan ada di sebelah kiri, jadi tadi mungkin disembur gitu istilahnya. Jadi akhirnya saya jadi pernah saya lakukan seperti itu. Karena suka gue sendiri gitu udah lihat kok ada nggak konsen dan ada aja gitu pengen itu sedang mau ngaji gitu mau ngaji. Nah itu satu. Yang kedua pada saat kita baca Al-Fatihah dan sholat baca Al-Fatihah iya dalam kebaikan Israel itu dalam hati karena itu kan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan apa yang kita mohonkan dalam hati memohonkan contoh yang memberikan anakku yang soleh dalam hati seperti itu. Silakan atas. Jadi kalau setan ya emang dia melindungi menggoda kita tuh dari segala arah ya. Min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim ya. Dari aydihim wa khalfihim, dari depan, belakang, kanan, kiri. Kita itu melingkar kita di seluruh arah. Sehingga perlindungan kita kepada Allah harus terkuatkan. Nah, khusus untuk momen-momen tertentu biasanya ya adabnya ini kalau yang saya dengar itu ketika sholatnya. Jadi
yang masih zaman dahulu ya tanah, maka kita boleh membuang di situ, tapi harus sebelah kiri, karena malaikat sebelah kanan, setan sebelah kiri gitu. Mungkin diambil dari kesimpulan dari hadis itu mungkin. Tapi kalau ya tadi ya, apakah kalau kita merasa diganggu dan menunda ke kiri, karena yang tahu saya tadi setan itu ada di seluruh kita, kecuali atas dan bawah ya. Dan hasilnya lagi nanti. Jadi kalau dalam sholat ya, kita melakukan hal-hal yang ibaratkan adabnya nggak baik tadi ya, memuda atau melurus apa itu ke sebelah kiri. Tapi kalau misalnya termasuk ketika bangun tidur karena mimpi buruk ya, mimpi buruk kan biasanya tiba-tiba bangun mimpi buruk, itu diantara adabnya adalah meludah tadi ya, karena mimpi buruk itu dari setan. Jadi ketika bangun itu kita bisa bilang karena berharapnya di sebelah kanan kita ada malaikat kan bisa kan bukan mudah dia nafas gitu ya, nafsihi wa nafsi itu aja gitu loh, jadi nggak sampai jadi ada semacam apa mungkin baru terlihat kalau pakai mikroskop gitu loh, jadi angin tapi saya sedikit gitu. Kalau hanya angin itu nafkut, tapi kalau yang mengeluarkan itu nafas tadi, karena tukang sihir atau dukun kalau sampai nyembur berkali-kali capek juga. Ya, jadi kalau mimpi buruk bangun tuh langsung bantalnya dipindah ya, posisi itu dipindah, tahu kemudian tujuh lagi. Tapi ketika di luar itu orang saya kurang tahu, mungkin mengambil simpan yang pelajaran dari tadi. Tadi pertanyaan kedua apa tadi? Oh ya. Itu kalau itu dalam sholat ya. Ya dalam sholat sebenarnya kita kalau berdoa sambil membaca Al-Fatihah kemudian dalam hati kita minta nggak apa-apa ya. Tapi kalau berdoa secara khusus itu kan ada waktu-waktu yang dianjurkan itu ketika sujud ya. Karena akrabul ya, tempat ya yang paling dekat antara hamba dengan Rohnya Tuhannya adalah sujud. Faksir doa, maka berbanyaklah doa. Jadi yang dianjurkan itu adalah ketika sujud, diperbanyak doa atau ketika menjelang salam. Jadi ketika bersujud itu sujud lama-lama. Tapi kalau sholat sendiri ya, atau kalau sholat jamaah ya nggak boleh, nanti imamnya sudah sholat itu justru nggak boleh. Kalau terlalu lama dari imam berarti dia sudah menyalahi sholat berjamaah. Nah kalau imamnya yang terlalu lama kasihan makmumnya gitu. Jadi kalau kita sebagai makmum ya ikut imam. Kalau mau berlama-lama sujud ya sholat ketika sunnah saja gitu. Jadi yang dianjurkan untuk memperbanyak. Tapi kalau hanya dalam hati umahan itu nggak apa-apa insyaallah ya. Tapi kalau secara dapatkan ya, baca doa-doa yang maksum itu ketika sujud itu memang Rasulullah menganjurkan untuk banyak doa. Fa'aksiru ya, perbanyak. Nah kalau menjelang salam itu memang waktu istijabah. Minimal baca doa apa? Iya. Menghilangkan azab jahannam. Minimal itu. Doa yang lainnya ya. Tapi kalau pakai doa yang tidak ada riwayatnya itu ada yang mengatakan bulan yang mengatakan jadi bacanya doa-doa yang ada riwayat dari Rasulullah atau doa yang ada dalam Al-Quran itu diperbanyak membaca doa. Allah alam bisawab itu ya. Yang lain mungkin ada yang mau disampaikan. Sebelumnya mungkin pengalaman pribadi karena mungkin lama di rumah sakit gitu saja. Kenapa ya saudara, kan katanya kalau orang sakit itu kita dekat sama malaikat ya saudara. Tapi kenapa kok secara apa namanya tanpa disangka gitu, kok seringkali kita ditampakkan dengan makhluk-makhluk yang astral gitu. Tapi ketika kita bicara dengan misalnya yang menemani kita gitu pada saat kita sakit, kan dikatakan katanya wah lalu nih gitu. Padahal kalau kita bicara itu benar-benar nampak gitu, nampak benar-benar wujudnya seperti apa gitu, sampai kita sendiri seperti gemetar gitu kalau apa namanya melihat wujudnya aslinya seperti itu gitu. Sampai waktu itu sempat membaca ta'awuz, tapi kok bukan yang malah nampak wajahnya yang ini, tapi malah nampak yang lebih serem lagi gitu saja.
Akhirnya suatu ketika ada di sebelah pasien yang sama-sama menunggu yang sakit, handphonenya bunyi, yaitu suara azan. Ketika suara azan itu berbunyi, baru hilang wujudnya. Tadi kan bisa kayak melihat itu tuh sepertinya kayak ini menghampiri gitu. Bagaimana Ustazah? Iya, jadi memang tadi Ibu ya, setan itu Ibu sudah ikrar, sudah harga mati, bai'ah Menggoda manusia. untuk menggoda setan manusia sampai anak cucunya habis ya. Dan godaan mereka yang paling dahsyat adalah ketika sakaratul maut. Itulah mengapa kita harus berdoa sahabat ya, sahabat atau Tuhan saat maut itu doa-doa yang nggak boleh kita tinggal. Sekualitas nabi dan ulama besar saja, mereka ketakutannya pada kondisi ini sangat luar biasa. Sehingga orang yang sudah berhasil menghalau godaan setan ketika sholat, adzan digoda agar mengakhirkan sholat nggak berhasil, disuruh zina nggak berhasil. Nah endingnya ketika sudah menjelaskan waktu saat yang paling berat, setan akan mengirimkan pasukan yang paling kuat. Jadi ulama besar itu banyak menceritakan kisah saat dia menjelang sakit berat, menjelang mati gitu ya. Itu hadir ya kan pembahasan kita tadi. Karena itu adalah pertempuran terakhir setan Bu. Kalau sudah pernah kalah di pertempuran sebelumnya, ya saat ini adalah endingnya. Jangan sampai orang ini nanti menjadi golongan Muhammad gitu. Karena dia sudah berikrar di depan Allah karena sakit hatinya dikeluarkan dari surga gitu. Dia sudah berikrar. Hingga Rasulullah mengajarkan doa kepada kita di antaranya ketika itu. Jadi di antara Rasulullah itu adalah Allahumma ini a'udzubika minal gharqi wal hariki wa a'udzubika minat tarati wa a'udzubika Allah berlindung padamu dari gharq ya, tenggelam, harik, kebakaran, taruh di dalam itu terjatuh dari tempat tinggian, wa a'udzubika an yatakhabbata lisyaitan indal maut. Dan aku berlindung kepadamu dari diganggu setan ketika sakaratul maut. Tapi ada doa khusus karena itu saat-saat yang paling sulit. Sehingga harapan kita adalah saat-saat itu tuh Allah yusabitullahu bil qaul sabit. Jadi Allah akan meneguhkan orang beriman dengan keteguhan. Jadi kita banyak doa diminta diteguhkan itu di situ. Karena saat-saat yang paling berat ya. Sehingga salah satu yang membantu kita adalah orang-orang dekat kita, yang jadi anak-anaknya mungkin baca Quran, baca doa itu diantara yang diharapkan memudahkan. Karena saat menjelang satu waktu itu tadi malaikat mungkin hadir, tapi kita juga kencang banget kehadirannya. Jadi nggak ada yang bisa menjamin itu dia akan berhasil ditarik oleh setan atau berhasil diselamatkan gitu ya. Tergantung diantara adalah amal-amal sebelumnya. Ulama yang sudah solehnya makamnya ini aja masih tadi tiba-tiba terlihat dia melihat ada yang duduk di kakinya akhirnya dia sembuh bisa selesai. Apalagi kita yang amalnya masih sama ada sujud kuku. Itulah yang kita hanya Belum ada setitik juga. Nggak ada kata untuk sombong, kata untuk merasa aman karena kita nggak tahu gitu. Akhir dari seseorang itu sehingga Abu Bakar pernah mengatakan, saya baru merasa aman ketika kedua kakiku sudah surga. Jadi seakan-akan kaki satunya sudah di surga itu belum aman. Nah, kita merasa aman itu nanti kita tertipu dengan umur. Ya harus minta banyak doa sahabatnya. Nanti jadi dibanyakin doa. Wa'udzubika an yatakhabbatani syaitan itu berlindung kepadamu dari yatakhabbatani syaitan. Goda atau ditarik ya, atau intinya dijerumuskan setan saat menjelang mati. Wah, sebab itu ya yang lain tapi ya, cuma kadang kalau dari ingat kan kalau itu hasil biasa lupa ya. Jadi doa dari musibah di dunia tadi ya, gempa bumi bencana. Tapi Rasulullah juga memberikan kita beri doa dari tiba musibah yang paling berat. Ya ada lagi mungkin yang musibah pada saat sakaratul maut Masih digoda. yang menggoda agar kita tergelincir mengucapkan kata-kata yang enggak, mengucapkan la ilaha illallah mudah kalau sekarang tapi ketika sakaratul maut apakah mudah? Ya tadi setan menggoda dari kita tadi orang di sekitar kita nggak lihat
itu, menakut-nakuti, Makanya memberikan harapan-harapan. ditalkin kalau dia diteketin di telinga. Sini kita bisa ya. Orang la ilaha illallah susah beneran. Ya, jadi menjelaskan kemana kan orang belum jelas endingnya kemana kan? Apakah khotimahnya su atau khair? Itulah setan berusaha mengganggu dia di saat sedang dia play tapi belum mati, tapi masih ada. Itulah daerah yang sangat rawan dari masalah setan. Misalnya, udah kamu nggak usah ngomong daerah ini aja nanti gampang nanti nggak tahu cara ngodanya gimana kan kita nggak melihat gitu. Tapi intinya itu nyata dan itu terjadi. Sehingga Rasulullah sampai khusus berdoa tadi. Rasulullah sedang sholat digoda setan dia karena Rasulullah diberi mujizat sehingga bisa melihat wujudnya. Kemudian Rasulullah narik dia dan dilempar. Jadi sedang sholat aja semua digoda. Apalagi kita nggak lihat. Siapa kita? Ya. Jadi minimal dengan mengkaji sedikit dari ta'awud tadi, minimal insya Allah kita kalau membacanya semoga lebih bermakna ya. Bisa kita lebih pahami. Semoga dapat pengaruhnya ke diri kita. Sudah cukup kalau ya. Ya. Segala bagi Allah sudah memberikan kita waktu yang berkah. Saya minta maaf dan kerawan. Langsung itu masih ya. Mari kita kembali dengan membaca istighfar ya. Alhamdulillah, dan doa kepada majelis. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.